Gimana, Dwi? Nah, di dalam proposal itu kan sub-sub babnya itu kan banyak sekali, Pak. Iya. Kira-kira hal yang paling krusial, hal yang paling penting, dan hal yang paling diperhatikan oleh pihak sponsorship saat kita mengajukan Mengajukan. proposal. Jadi biar bisa begitu. Oke, yang diperhatikan tentu pertama pelaksanaan, ya, pelaksanaan kapannya, karena biasanya schedule sponsor itu juga padat gitu kan. Jadi pelaksanaan sponsor, kapan waktunya, tanggal, termasuk timingnya kapan, dan biasanya di-match-kan dengan schedule promo dari sponsorship tersebut. Misalnya nih, perusahaan gudang garam, dia mempunyai program promo di bulan Mei. Itu tanggal berapa, tanggal berapa, misalnya gitu. Nah, kemudian kita mengajukan untuk kegiatan di bulan Mei tanggal berapa, match atau enggak, atau mungkin bisa dikolaborasikan, atau bagaimana, itu terkait dengan pelaksanaan, timing pelaksanaan, termasuk tempat. Tempat itu yang saya katakan dulu bahwa pihak sponsorship membutuhkan referensi, kira-kira IO atau event organizer itu bisa mendatangkan berapa ratus atau berapa ribu orang gitu. Itu kalau offline ya. Nah, sekarang mungkin eranya berbeda. Jadi ketika melihat event kita seberapa luas audien yang bisa kita jangkau kan gitu. Nah, maka kalau di era sekarang saya pikir penggunaan media sosial juga kita cantumkan di situ bahwa event kita akan di live streamingkan di YouTube misalnya, atau di Instagram atau dimanapun kan gitu. Nah, termasuk kontrak prestasi yang akan kita berikan, misalnya di YouTube itu akan kita tampilkan logo dari sponsorship tersebut. Nah, nanti kita bisa menjual durasi, katakanlah misalnya event kita itu 1 jam, durasi penayangan, posisinya di mana, brandingnya kita taruh di layar di sebelah mana, atas atau bawah, kanan atau kiri, atau mungkin running tag, itu sangat mungkin. Jadi tentu pihak sponsor akan memperhatikan jangkauan audiens yang akan kita capai di situ. Kemudian konsep pelaksanaan kegiatan itu menarik enggak gitu. Kalau memang cocok untuk mereka ya dia akan ikut. Sampai mana tadi yang tanya siapa? Amali, siapa? Dwi ya? Iya Pak, saya Pak. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Jadi memang biasanya yang jeli terhadap proposal ini mestinya minimal leadernya, ketua panitia atau manajernya dengan sekretaris dan bendahara. Ini yang top leader di sebuah event organizer langsung mengklasifikasikan proposal ini mau ditujukan kemana. Jadi misalnya kegiatan kita tentang business plan, competition, yang proposal yang mau diajukan ke kementerian mana, satu. Terus kemudian yang ke dinas apa saja, itu. Kemudian ke perusahaan-perusahaan sponsorship. Bisa jadi sama-sama sponsorship itu pun kemasan pengantarnya juga berbeda. Jadi tidak mesti semuanya sama gitu. Tapi biasanya paket-paket yang kita bikin itu sama. Cuman pada prakteknya sebetulnya yang lebih istilahnya mengena itu di surat pengantar. Paling tidak di pengantar itu langsung kita to the point, tidak perlu banyak
ngomong kemana-mana gitu. Misalnya sehubungan dengan kegiatan kami, bla bla bla, ada media atau mungkin memberikan kesempatan peluang promosi untuk produk Bapak Ibu dengan space bla 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 misalnya gitu. Atau mungkin sedikit dikasih apa namanya semacam pendahuluan satu paragraf juga nggak apa-apa. Cuman yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memfollow up event itu, proposal yang sudah kita kirimkan ke lembaga yang sudah kita kirimi proposal. Itu yang penting. Jadi terjadinya sebuah deal sponsorship itu macam-macam bentuknya. Ada yang karena kenalan, tidak butuh apa namanya proposal. Kadang-kadang sponsorship juga kadang-kadang tidak membutuhkan nggak penting proposal, yang penting apa saya bantu kamu, bisa jadi begitu. Cuman kita juga tetap menjaga kredibilitas kita, bagaimana kita tetap menjaga hubungan dengan apa klien kita memberikan kontraprestasi. Misalnya ada sponsor yang apa cuek begitu, itu tetap kita nilai, artinya dia memberikan nilai sponsor berapa, kemudian kita kasih kontraprestasi seberapa sesuai dengan paket yang kita berikan. Misalnya, kalau dulu kan ada kita akan mempromosikan di spanduk misalnya. Nah, spanduk itu satu spanduk harganya misalnya 500.000. Itu artinya begini, di dalam proposal itu spanduk kita kasih harga 500.000 include pajak misalnya. Jadi kalau ada sponsorship ingin menampilkan logonya di satu spanduk atau ingin berkontribusi di dalam sponsorship di dalam program itu tadi yang kita tawarkan satu spanduk itu harganya 500.000. Jadi misalnya logo dia mau ditampilkan ke 10 spanduk berarti 500 kali 10 kan gitu. Itu teknis teorinya begitu. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang tidak sama dengan teori yang kita tawarkan. Artinya begini, bisa jadi sponsor memberikan, udah ini saya ada 3 juta. Uang 3 juta misalnya. Terserah mau dikasih space kontraprestasi logo di media manapun yang diberikan oleh event organizer, silakan. Itu kadang-kadang semacam itu. Tapi biasanya akan kita pilihkan di sesuai dengan paket-paket yang kita buat gitu kira-kira. Kemudian misalnya konteksnya di pertunjukan musik atau katakanlah di seminar misalnya. Kita memberikan space setiap sponsor di backdrop misalnya, di backdrop atau background panggung misalnya. Background panggung itu di dalam proposal sudah kita sebutkan ukurannya sekian senti, posisinya di bawah bla 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 atau di samping, kemudian harganya sekian bla 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 gitu. Nah, itu bisa jadi kita menampilkan sponsor yang mungkin secara keseluruhan nggak apa-apa gitu. Asal memang secara artistik tidak mengganggu. Misalnya ada sponsor A, dia hanya pesan spanduk atau di baliho, tapi di backdrop juga kita tampilkan meskipun kecil. Nah, itu nggak masalah. Dan itu semua yang kita berikan sebagai kontraprestasi sponsor itu harus terdokumentasi secara baik. Minimal foto. Kita foto termasuk lokasi-lokasi spanduk, umbul-umbul jika ada itu kita foto semua dan kita kirimkan. Kita kirimkan ke pihak sponsor bahwa memang kita memenuhi sesuai dengan perjanjian kontraknya.
gitu. Itu kira-kira Dwi. Ada lagi? Baik, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan pelaksanaan ya, artinya praktek di lapangan dengan teori kadang-kadang jauh berbeda. Jadi termasuk tentang riset misalnya. Jadi riset itu seperti yang saya katakan kemarin, belum tentu kita bikin acara, kemudian risetnya sampai detail kayak penelitian kayak apa, bikin sesuatu yang butuh referensi yang detail itu kadang-kadang tidak semacam itu. Jadi kadang-kadang kita memang by pertemanan gitu. Karena kita IO banyak teman yang sudah pernah mengadakan event seperti yang akan kita adakan, kita tinggal calling aja. Ini gimana? Kira-kira prospeknya seperti apa? Bla 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 itu kita bisa dengan ngobrol gitu, dengan teman-teman kita yang sudah pernah ngalami atau pernah mengadakan event yang sama gitu. Kemudian riset sudah. Nah, leader dari sebuah event organizer itu yang bisa kita lihat di ini persiapan menulis proposal itu harus menginventarisir. Jadi proposal ini ditujukan kemana. Jadi pengantarnya bisa jadi berbeda, minimal pengantarnya. Jadi biasanya di surat satu bundle itu ada pengantarnya berupa surat. Proposal satu bundle biasanya pengantarnya ada satu surat yang di situ langsung bisa dibaca oleh pihak sponsor atau pihak lembaga yang kita ajukan proposal. Gitu. Dan itu mau tidak mau dengan kemasan bahasa yang efektif dan mengena pada sasaran gitu. Jadi apa tujuan kita, mungkin 1-2 paragraf sebagai prolognya, kemudian paragraf ketiga kalau bisa atau kedua mungkin itu tujuan kita ngapain, kemudian yang mau kita tawarkan apa saja, bla bla bla. Bahkan kadang-kadang saya begini, saya pernah bikin acara itu langsung di surat pengantarnya itu kita arahkan pada tawaran tertentu, item tertentu di dalam sponsorship. Misalnya nih, kita mau nyetak katalog. Kita mau menyetak katalog, kemudian kita minta sponsor dari penerbit. Nah, di dalam pengantar bisa langsung kita tawarkan bahwa kita ingin katalog yang akan kita cetak nanti minta disponsori oleh dia. Jadi bagaimana kita bikin pengantarnya itu langsung menuju pada tujuan itu gitu. Jadi tidak kita arahkan ke paket-paket di dalam sponsorship yang ada di dalam proposal itu, jadi terlalu lama. Jadi langsung kita arahkan di dalam surat pengantar itu langsung ke sponsorship pencetakan buku katalog, itu sangat mungkin gitu. Termasuk ketika kita ingin meminta sponsorship dari perusahaan tertentu dengan paket tertentu, itu langsung kita arahkan nggak apa-apa, itu lebih efektif. Misalnya pihak perusahaan catering kita ajukan dalam pengantar proposal itu bahwa kita mempunyai acara ini membutuhkan catering sekian, kita arahkan untuk bagaimana mohon jika berkenan untuk mensponsori bla 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 misalnya, itu nggak masalah. Begitu ya pada prakteknya kira-kira. Jadi tidak mesti
ini karena masuk di ranah manajemen. Jadi manajemen itu seni mengelola. Jadi tidak harus kaku gitu, tidak. Begitu Dwi atau siapa ini? Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Winda. Winda, oke Winda. Selain dari proposal itu ada pertimbangan lain nggak Pak dari pihak sponsorship untuk mengabulkan itunya, sponsorshipnya? Kalau secara umum yang seperti saya katakan tadi, pelaksanaan jelas dia match dengan programnya perusahaan atau tidak. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita bisa mempublish branding dia, gitu. Dia mempunyai produk di branding atau dipublish di audien yang kita bisa undang itu sejauh mana, seluas apa kan gitu. Jadi intinya dia mempunyai kepentingan, kita juga mempunyai kepentingan. Gitu. Secara umum itu. Nah, cuman kadang-kadang ada hambatan yang kemarin saya pernah ceritakan, kadang-kadang satu sponsor itu mempunyai ego sendiri. Artinya misalnya sama-sama produk rokok, Jarum misalnya gitu, ketika kita maju, ini sudah ada produk rokok yang masuk apa belum? Gitu. Kalau sudah ada ya sudah saya nggak usah. Atau bagaimana kan gitu. Kita pengennya produk kita khusus produk rokok itu sebagai sponsor tunggal untuk produk rokok kan gitu. Itu biasanya yang di lapangan terjadi semacam itu. Nah, sebetulnya ini ada sesi tertentu nanti akan kita bahas khusus tentang proposal sponsorship gitu, nanti akan kita jelaskan mungkin model sales kontraknya seperti apa bla 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 gitu, nanti akan mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Termasuk pembagian sponsor, biasanya kan ada sponsor tunggal misalnya atau sponsor utama atau sponsor pendukung gitu. Itu sebetulnya pinter-pinter kita aja. Misalnya sponsor tunggal, kita tentukan definisinya. Sponsor tunggal adalah pihak sponsor atau perusahaan yang membiayai katakanlah 80% atau 75% dari total keseluruhan biaya event yang kami adakan misalnya. Kemudian sponsor utama adalah mungkin 65% misalnya. Kemudian sponsor pendukung adalah sponsor yang nilainya di bawah 40% atau berapa, terserah kita gitu. Nah, itu tercantum dalam sponsor dalam proposal sponsorship gitu. Tapi pada prakteknya kalau kita sudah sering mengadakan event itu, apalagi sudah banyak kenal pihak sponsorship itu tinggal telepon, Mas saya mau bikin ini, jenengan tak masuk ke ini ya media publikasinya ini nanti jenengan bisa ngasih berapa misalnya gitu, itu sangat mungkin. Jadi khususnya dengan perusahaan yang sudah kita kenal biasanya akrab gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ngopi bareng misalnya itu, ngobrol itu sehingga komunikasinya lebih enak gitu. Maka kemarin saya bilang bahwa yang namanya event organizer itu harus gaul gitu. Nah, teman-teman di sini mahasiswa ini saya pandang memang harus mempunyai kegiatan minimal UKM. Ada enggak teman-teman yang di sini mahasiswa sebagai orang kuliah yang tidak mempunyai organisasi UKM misalnya, ada enggak? Atau semuanya mempunyai organisasi, ikut di organisasi misalnya, entah pramuka, entah silat, entah apapun, atau mungkin organisasi masyarakat yang lain misalnya itu. Nah, ini penting karena apa? Kita kuliah
itu 1 hari paling berapa jam sih, kan gitu. Paling misalnya 2 sampai 4 atau maksimal 6 mungkin. Kalau dulu saya kuliah mungkin maksimal sekitar 6 kali pertemuan, 3 kali pertemuan mungkin 6 jam sekitar itu atau lebih. Nah, kemudian selebihnya kalau kita tidak mempunyai kegiatan terus ngapain? Di kos-kosan. Kan kita kecuali ada aktivitas, misalnya belajar atau mungkin kursus itu nggak masalah. Tapi untuk kepentingan sosial itu saya pikir memang butuh organisasi yang kita bisa mengaktualisasikan diri, kita bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, bisa bermasyarakat gitu. Itu mempunyai nilai yang agak berbeda gitu. Jadi pentingnya gaul bersosialisasi dengan baik itu juga mendukung ketika kita mengadakan event. Nah, ini sangat ada korelasinya kira-kira. Kemudian perlunya kita detail ya dengan komitmen di dalam kontrak sponsorship ya. Artinya kita harus selalu meneliti, misalnya kita ada perjanjian apa dengan sponsorship tertentu, kemudian kontraprestasi apa yang akan kita berikan yang sudah kita janjikan itu harus kita penuhi gitu. Kadang-kadang begini, di proposal itu kita menjanjikan ABC gitu, yang kita berikan cuma AB misalnya gitu. Ada beberapa item gitu. Jadi ini jangan sampai kita mengecewakan pihak sponsorship atau klien apapun lah gitu. Jadi karena di situ akan muncul trust, kepercayaannya di situ. Kalau kita sudah melukai atau kita sudah membuat kecewa pihak sponsor atau pihak lembaga lain, itu next program atau event yang lain yang ada di depan itu mungkin akan terhambat karena dulu pernah mengecewakan misalnya. Itu catatan penting juga. Kemudian sebagai IO itu seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah event itu sesegera mungkin untuk bikin ucapan terima kasih. Itu satu hal. Kemudian untuk menjaga komunikasi dengan klien itu kadang-kadang membutuhkan hal-hal yang sifatnya surprise. Misalnya ketika kita mengetahui hari ulang tahun lembaga atau perusahaan tertentu yang kita pernah bekerja sama atau menjadi klien kita, itu kita kasih ucapan ulang tahun misalnya, atau kita kasih ucapan selamat, gitu. Apapun dia bikin kegiatan apa, nah kalau perlu kita kirimin bunga, rangkaian bunga, selamat dan sukses, bla 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 dari organisasi yang kita pernah bikin kerjasama dengan dia gitu, sehingga mereka akan minimal ngerti, oh saya diperhatikan, IO ini atau kampus ini sangat memperhatikan keberadaan perusahaan saya misalnya, itu akan berbeda. Itu untuk hubungan sosial. Pak izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Dwi? Dwi, Pak. Oke, Dwi. Ya. Gimana, Dwi? Semisal dari kita tidak memenuhi apa saja yang kita maksudnya dalam sponsorship itu kan kita udah di paket-paketnya apa aja, tapi ada beberapa itu tidak terpenuhi. Apakah berkemungkinan Pak dari pihak sponsorship itu mengajukan klaim? Nah, gini,
saya pikir sebelum kita kontrak atau sales kontrak dengan sponsorship itu kita pikirkan betul bahwa kontraprestasi yang kita janjikan kepada pihak sponsorship itu bisa kita penuhi atau tidak. Itu step awal begitu. Tapi kalau memang dalam kondisi darurat atau mungkin di luar kemampuan kita, ternyata kita tidak bisa memenuhi 1-2 hal tentang isi kontrak kita dengan pihak sponsorship, nah itu kan berarti ada masalah. Nah, sebaiknya kita komunikasikan dengan pihak sponsor terkait dengan komunikasi yang baik. Mohon maaf, ini tidak, misalnya di tampilan ini atau mungkin promo kontraprestasi yang item ini belum kita penuhi, tapi akan kita ganti dengan yang lain. Itu tetap kita akan menawarkan begitu. Jadi kita harus menyiapkan opsi lain untuk menggantikan yang tidak bisa kita penuhi gitu. Begitu, Dwi. Pak, menyambung pertanyaannya Dwi. Oke. Berarti kalau memikirkan benar matang berarti berkaitan dengan riset nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana riset terhadap perusahaan sponsorship tapi kita belum berhubungan langsung gitu loh Pak. Apa mengira-ngira dulu, oh ini kayaknya berhasil gitu Pak. Nggak Riset masalah. yang Minimal begini. Minimal begini. Jadi kita tidak harus mengetahui seluk-beluk perusahaan sponsor yang akan kita tuju. Sejauh mungkin kita mencari tahu tentang sponsor, company-nya, perusahaannya, lembaganya, dan sekaligus kalau bisa personilnya. Ini penting. Jadi misalnya biasanya di dalam perusahaan itu yang menangani sponsor biasanya itu bidang marketing. Karena dia terkait dengan promosi perusahaannya tersebut. Nah, kita menyediakan space untuk promo kan pas gitu. Jadi biasanya direktur atau manajer marketing. Nah, kalau kita punya banyak teman kan otomatis bisa dihubungkan. Oh, si perusahaan X itu manajer marketingnya siapa? Oh, ternyata teman kita ada yang tahu. Oh, ini loh kontaknya. Nah, sudah. Kalau sudah gitu tinggal memfollow up seperti apa gitu. Nah, kita juga bisa menanyakan ke teman-teman yang teman-teman IO lain yang pernah mengadakan event yang sama atau event yang berbeda tapi dia mempunyai dapat sponsor perusahaan tersebut. Itu otomatis kita bisa menanyakan ke teman, perusahaan itu dulu kamu dapat apa? Kan gitu. Oh, saya dapat ini kok, dana fresh money misalnya gitu, atau barter. Kita dapat fasilitas pinjaman mobil misalnya gitu. Oh, dari perusahaan Toyota kita dapat pinjaman mobil operasional misalnya gitu. Atau mungkin perusahaan lain dengan barter, entah itu dengan dana segar, itu kita bisa menanyakan ke teman yang sudah pernah berhubungan dengan dia. Begitu, Jin. Pak, berarti ketika kita misal tanya-tanya ke teman tuh Pak, apa nggak kelihatan rahasia persiapan panitia gitu Pak? Enggak. Mungkin ada hal-hal yang dirahasiakan itu Pak. Enggak ada, Pak. Kalau dia dirahasiakan ya apa sih yang rahasia gitu. Kalau makanya begini, kita banyak teman, banyak relasi itu kan fungsinya untuk itu. Jadi untuk mempercepat kegiatan kita juga. Jadi seharusnya kalau kita sesuai dengan prosedur, kita belum kenal dulu, kemudian harus membuat proposal, harus membuat janjian dengan pejabat terkait atau manajer promosi atau manajer marketing tertentu, kemudian bikin janji dulu, terus itu terlalu bertele-tele gitu. Tapi ketika kita sudah mengerti dari teman kita yang lain yang yang sudah pernah mengadakan event yang sama, itu data kita sudah cukup. Maksudnya kita mempunyai bekal untuk bagaimana menghadapi mereka, menghadapi sponsor itu, perusahaan sponsor itu. Oh, sukanya ini toh. Oh, dia sukanya barter. Oh, sukanya dipublikasikan di media ini misalnya. Oh,
misalnya produk tertentu maunya di Videotron misalnya di perempatan-perempatan jalan itu, ya udah kita siapkan itu kan gitu. Itu kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak, luar biasa. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Dian? Nah, kemudian kita pertajam di wilayah profile organizer. Ini kaitannya dengan bagaimana kita menunjukkan bahwa company atau event organizer yang kita punya yang akan mengadakan event itu mendapatkan trust atau kepercayaan dari klien gitu. Maka kemudian di situ unsurnya saya tulis ada legalitas, ada prestasi, ada SDM siapa saja, kemudian klien yang pernah kita ajak kerjasama siapa aja. Itu yang biasa kita cantumkan di konteks event organizer secara profesional. Nah, kalau di kampus ya biasanya dengan istilahnya dengan label atau kop surat kampus pun sudah cukup. Bahwa kampus itu sudah banyak orang tahu misalnya gitu. Misalnya kita dengan surat pengantar Politeknik Industri Furniture bla 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 gitu, oh sudah ngerti ya sudah kan gitu. Asal itu benar-benar tidak ada unsur penipuan kan gitu. Jadi benar dari kampus, kemudian bahkan mungkin perlu tanda tangan rektor ya. Kalau keluar dari kampus itu mendukung bonaviditas dari tim organizer yang akan melakukan melaksanakan event ini kan gitu.